Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang ukuran penyebaran. Dalam statistik deskriptif, ukuran penyebaran menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan apakah sebuah distribusi frekuensi itu dinyatakan sebagai distribusi frekuensi yang baik. Penyebaran atau dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Makin besar variasi nilai, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. Adapun ukuran penyebaran data yang biasa dihitung adalah rank atau rentang, standar deviasi atau simpangan baku, kurtosis atau keruncingan, dan skenes atau kemiringan. Ukuran penyebaran dapat dihitung dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah ukuran penyebaran dengan pendekatan absolut, dan dua, ukuran penyebaran dengan pendekatan relatif. Ukuran penyebaran absolut, ya, ini kemudian kita juga bisa menggunakan ada 5 pendekatan. Yang pertama adalah rentang atau rank. Yang kedua adalah rentang antar kuartil atau RAK, simpangan kuartil atau deviasi kuartil, rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata, dan simpangan baku atau standar deviasi dan varian. Dalam hal ini kalau kita memiliki kasus, ya, misalkan di sini kasusnya untuk data berkelompok adalah ada 6 kelas. Setiap kelas kelas intervalnya adalah ada 7, ya, 8 sampai 14. Berarti kita hitung 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 7. Dengan jumlah frekuensi adalah 100. Langkah pertama untuk menghitung penyebaran secara absolut kita bisa gunakan dengan rentang atau rank. Rank ini bisa dihitung dari nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. Sebagai contoh, untuk menghitung rank ini kita bisa gunakan dulu adalah batas bawah. Batas bawah ini 8 sampai 14. Berarti batas bawahnya di bawah 8. Katakanlah 7 plus 8 bagi 2 atau 7,5. Ya. Kemudian batas bawah 15 sampai 21 adalah 14,5. Ya. Ini kalau kita teruskan, tinggal catat seperti ini, maka akan ketemu ini. Ini adalah batas bawah. Ya. Atau temboknya, atau batas bawahnya adalah pembatas antara kelas atas dengan kelas bawah. Ya, ini batas bawah. Untuk batas bawah 15 ini 14,5. Batas atasnya ini adalah 14,5. Jadi itu adalah pembatasnya juga, ya. Nah, nilai tengah sama dengan ini kita bisa hitung dari 8 ditambah dengan 14 kita bagi 2. Ya. Karena kita menggunakan rumus sama, berarti ini bisa kita lihat ini. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa nilai, ya, kita bisa lihat nih, ya. Nilai tertinggi adalah untuk nilai tengah adalah 46, terendah adalah 11 nilai tengahnya. Sehingga rank dapat kita hitung dengan cara nilai tengah tertinggi dikurangi nilai tengah terendah. 11, ketemunya 35. Nah, metode ini punya kelemahan. Kenapa? Karena hanya dihitung dari jarak. Sehingga frekuensi tidak mempengaruhi. Perubahan frekuensi nggak akan mempengaruhi rank. Ya. Karena ini punya kelemahan, maka kemudian ada metode lagi. Kita menggunakan rentang antar kuartil. RAK berarti K3 dikurangi K1. Kuartil adalah bagian ini kita bagi menjadi 4 bagian, ya. Sehingga batasnya bagian 1, 2 disebut dengan K1. Bagian 2 dan 3 dengan K2, 3 dan 4 dengan K3. Maka K3, K1 urutannya dapat diperhatikan. Dengan cara kita menggunakan formula untuk kuartal sama dengan, kita ingat karena K1 berarti 1 dikalikan sigma F atau N dibagi 4, ketemunya adalah 25. K3 sama dengan 3
dikalikan dengan 100 atau N-nya atau sigma F dibagi 4. Ini kita ketemu nilai, ini ketemu urutannya. Ini akan kita cari nanti pada waktu urutan ke-25 berapa skornya. Urutan 75 berapa skornya. Maka kita hitung dulu ya. Ini adalah 5. Bawahnya adalah 5 ditambah 16. 16 ini ya. Nah, sekarang kita tarik rumusnya ini, kita tarik formulanya. Ya. Berarti kita cari untuk 25 ini. Ya, K1 25. 25 itu di sini letaknya. Berarti kita bisa cari karena di sini berarti batas bawahnya 21,5. K1 ya. Sama dengan 21,5 ditambah ini karena posisinya baru 21. Berarti harus nambah menjadi 25 nambah 4. Dibagi pembaginya adalah yang di sini. Ya. 24 ini, klik ini dikalikan kelas interval. Kelas intervalnya adalah 8 antara 8 sampai 14 atau 15 kurangi 8 atau 21 kurangi 14. Berarti 7 ini. 22,667. K3 berarti di sini letaknya. Ya, berarti jumlah 5 tambah 16 tambah 24 tambah 35 tambah 75. Berarti 75 itu kan di bawah sini ya. Berarti batas bawahnya 35,5 sama dengan 35,5. Ditambah ya, nambah ini karena sudah posisi 75 berarti nambahnya 0. Dibagi ini karena dia di sini posisinya, dibagi ini. Dikalikan 7 ya, ini. Ketemu 35,5. Maka ini kemudian kita ya K3 dikurangi 1 ini. Klik ini ya. Nah, sehingga di sini nanti kemudian akan mempengaruhi ya. Jadi kalau ada perubahan F akan mempengaruhi hasil RAK. Sedangkan kalau tadi rank maka frekuensi berubah tidak berpengaruh. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan simpangan kuartil, deviasi kuartil. Berarti setengah K3 dikurangi K1 sama dengan ini ya. Ini kita bagi menjadi 2 adalah 6,42. Kemudian yang ke ini yang kemudian kita gunakan tadi adalah metode keempat untuk perhitungan absolut. Kita bisa menggunakan ini ya, kita bisa menggunakan ini rata-rata simpangan. Berarti sigma F atau DR deviasi rata sama dengan sigma frekuensi kalikan absolutnya X kecil dibagi N. Ya, kita lihat di sini bagaimana kita menghitungnya. Karena kita mau cari X kecilnya dengan rata-rata, berarti kita cari rata-rata. Nah, kita bisa gunakan dulu adalah nilai tengah dulu. 8 ditambah dengan ini dibagi 2. Bagi 2 ini nilai tengah. Nilai tengah kita bagi sini. Nah, nolnya kita boleh di sini sembarangan, boleh 0 di sini ya. Tulis angka 1. Kita tarik saja ini kita tarik ya. Tarik lagi ke atas ya. Sekarang kita kalikan F kalikan DF dikalikan D ini ya. Klik di sini, kita enter di sini, kita copy lagi. Nah, sekarang kita bisa cari ya rata-ratanya dari D-nya yang sama dengan 0 tuh di sini. Sama dengan pada waktu D-nya 0, maka nilai tengahnya itu adalah 25. Ditambah dalam kurung sigma FD dibagi sigma F dikalikan kelas interval. Ingat tadi 7, ketemu ini 29,5, sehingga X kecil bisa dicari sama dengan ini X ini dikurangi ini, kemudian tekan F4 ya. Kita tutup ini, kita kemudian bisa kita copy ke bawah. Nah, karena kita butuh absolut ini berarti sama dengan frekuensi dikalikan absolut kalikan absolut X kecil ini ya. Berarti ini AB X itu absolut. Dalam kurung kita klik ini ya. Tutup, ini ketemu. Sehingga sekarang absolut ketemu. Nah, sekarang karena sudah ketemu frekuensi F kalikan absolut X, ketemunya adalah ini sama dengan kita ingat ini
dibagi ini ya, dibagi N ya. Jadi nanti kita ketemu ini, klik ketemu di sini ya, 7,67. Kita udah ketemu rata-rata simpangan atau DWC rata untuk pendekatan absolut ya. Yang terakhir pendekatan absolut kita bisa menggunakan simpangan baku atau standar deviasi. Bagaimana formulanya? Udah sama ini. Karena sama, kita copy saja ini, kita copy, kita gunakan paste di sini, paste ini karena sama ya. Nah sekarang kita bisa ngitung D-nya, kita pangkatkan sama dengan D ini dipangkatkan 2 ya. Pangkatkan 2 di enter ya, ketemu, kita copy ke bawah, udah ketemu ini ya. Sekarang sama dengan F dikalikan D, kalikan D ini, enter, ketemu di sini. Nah sekarang kita bisa ngitung tadi standar deviasi atau simpangan baku ini sama dengan ini ya, kita gunakan, maka sigma FD kuadrat ini, klik, dibagi N, N-nya ini, klik, dikurangi dalam kurung sigma FD 64 ini ya, dibagi N to 100 ini, dalam kurung kalikan dikuadratkan pangkat 2 ya, kurung lagi ya, karena merah ini berarti kurungnya ini 2 ini ya, di akar berarti pangkatnya setengah 0,5 ini ya, ini kalau mau dibuat ya ini lagi ini dikalikan kelas interval berapa, 7, kita enter. Oke, berarti kita gunakan ini kurang 1, ininya kurang 1 ini enter ya, 9,26118 ya. Berarti kita sudah bisa menghitung pendekatan absolut untuk ukuran penyebaran. Ada 5 tadi ya. Nah sekarang ada cara lain lagi, kita bisa menghitung untuk ini ya, untuk pendekatan relatif ya. Ya, jadi kalau tadi adalah kita bisa ngitung pendekatan absolut untuk data berkelompok, terutama untuk ukuran penyebaran. Sekarang kita bisa ngitung dengan pendekatan relatif. Jadi ukuran penyebaran pendekatan relatif dibagi menjadi 4. Koefisien rank, koefisien deviasi kuartil, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien standar deviasi. Yang pertama adalah koefisien rank. Karena koefisien berarti skornya nilainya antara 0 sampai 1 ya. Contoh di sini ini kan jelas ya. Jadi kalau kita bicara koefisien rank berarti nilai terbesar untuk nilai tengah dikurangi nilai terbesar, nilai terkecil, nilai tengah dibagi dengan nilai terbesar, nilai tengah ditambah nilai terkecil, nilai tengah. Ini kalau kita buat tadi ini batas bawah sama dengan tadi ya, 7,5. Berarti tambah 7 lagi ya. 15 kurangi 8, 7. Berarti kan sama dengan ini saja. Klik ditambah 7. Kita tarik ke bawah, ini sudah ketemu ya. Nah sekarang nilai tengah itu ini sama dengan nilai tengah adalah ini ditambah ini dibagi 2. Kita copy ke bawah ya. Ini kita ini ya, jangan diblok, berarti ketemu di sini. Nah sekarang dengan formula ini KR dapat diketahui sama dengan ini 46 dikurangi 11 tutup kurung dibagi dalam kurung 46 ditambah 11. Oke, ini ketemunya adalah 0,614 ya. Nah sehingga kalau kemudian kita hitung di sini, maka sekarang ini juga sama untuk koefisien rank ya. Itu frekuensi tidak mempengaruhi. Frekuensi mau dirubah berapapun KR nggak berubah, karena KR hanya tergantung dari nilai tengah. Nilai tengah ya dari kelas ya. Kemudian kita lanjut ke koefisien deviasi kuartil. Berarti karena koefisien berarti K-3 kuartal 3 kurangi kuartal 1 dibagi K3 tambah K1. Nah kita hitung urutannya ada 100. Berarti urutan tadi kalau 100 K1 25,
K3-nya 75 ya. Ya, tadi sudah dihitung di absolutnya. Berarti K1 1 kalikan 100 dibagi 4 25. Nah, urutannya kita lihat lagi sama dengan ini 5. Ya. Ini sama dengan ini ditambah ini ya, tambah di sini. Kita copy ke sini ya. Kita akan cari ya. Oh, berarti 25 itu di sini karena atasnya 21. Kita cari di sini sama dengan batas bawah dari ini adalah 21,5. 21,5 ditambah dalam kurung nambahnya berapa? Harus nambah 4 dari 21 4. Dibagi di sini 24. Dikalikan 7 ketemunya ini K1. Ya, ini kita besarkan dulu home. Ini kemudian kita buat 20 ya. Nah, sekarang ini maaf ini adalah K3 bukan K2, ini K3. K3 adalah sama dengan ya. Batas bawah dari K3 kan 75 ini. Dia di sini, berarti 35,5. Ya. Sama dengan ini adalah 35,5. Ditambah karena sudah ketemu 75 berarti nggak perlu tambah 0 dibagi adalah di sini 30 dikalikan kelas interval 7 ketemu ini. Nah, sehingga nanti ini ketemu ya. Ketemunya adalah sama dengan dalam kurung ini dikurangi atasnya dalam kurung ini ditambah ini ya. Ketemu ini ya. Berarti 0,226. Kalau tadi 0,640 0,2206. Berarti kalau frekuensi berubah, otomatis nanti ini akan berubah. Selanjutnya kita bisa menghitung koefisien deviasi rata-rata. Rumusnya adalah DR dibagi rata. DR-nya adalah sigma F kalikan absolut X ya, X kecil ya. X adalah X dikurangi rata-rata X dibagi ini ya. Caranya adalah kita bisa menggunakan tadi karena ini sama kita bisa ngopi dari sini saja ya. Atau kalau mau dibuat nilai tengah ya ini sama seperti ini. Ini ditambah di sini dibagi 2. Kita copy ke bawah ya, kita copy. Sekarang D-nya apa? 0-nya di sini. Satunya di bawahnya kita tarik ke sini. Tarik di bawah lagi tarik ke atas. Sama dengan F kalikan D. F dikalikan D ini ya. Di copy ke bawah. Nah, karena kita X kecil berarti X besar dikurangi rata-ratanya. Karena di sini ada 0, berarti ini 0 ya. Sama dengan berarti 0 di sini. Nilai tengahnya ditambah dalam kurung sigma FD dibagi sigma F ya. Dikalikan kelas interval. Tadi 7 ketemu ini. Kita besarkan dulu. Ini ketemu tadi adalah 20 ya. Ketemu 20. Ini saya lebarkan ya. Ya, sekarang kita cari X kecil sama dengan X besar dikurangi rata-ratanya dikunci dengan F4 ya, di enter di bawah ke bawah. Nah, kemudian sekarang F kalikan dengan absolut F ini sama dengan F ini dikalikan dengan ABS dalam kurung adalah X ini ya. Ini kita tarik ke sini, kita tarik ke sini ketemunya ini. Nah, sekarang ini bisa kita cari berapa sama dengan sigma F ini, F absolut X dibagi N-nya ini ya. Kemudian dibagi lagi, ini dibagi lagi. Dibagi berapa? Dibagi ratanya ketemu ini. Klik, udah ketemu. Sebentar, ini berarti ini ya. Kita oke. Ini kita cari dulu. Ini saya ini ya. Ini yang dicari adalah ini di sini ya. Bukan itu, sama dengan dalam kurung ini dibagi ini dalam kurung dibagi lagi ini ya. Temu 0,2602 ya. Nah, terakhir kita bisa menghitung koefisien standar deviasi dengan cara apa? Karena ini sama, bisa copy saja ini. Saya copy ya. Saya copy ke sini, paste. Nah, ini 0-nya sudah di sini, tinggal ini ya, pangkatkan 2 sama dengan ini pangkatkan 2.
ini sama dengan F kalikan D. F dikalikan D ini ya. Itu udah kita copy ke bawah ya, udah ketemu ini. Berarti udah ketemu berapa? Ini sama dengan ini 2, ini 1 2. Sigma FD kuadrat tuh ini dibagi N nya tuh ini ya, dikurangi sekarang dalam kurung sigma FD itu ini dibagi N nya ini, N ini ya, kemudian dalam kurung dipangkatkan 2 kurung, kemudian di akar, dalam kurung ini akar itu sepakat setengah, ini tutup lagi dikalikan CI, CI nya berapa? 7, kita enter ya ya, tapi harus dibagi dengan rata-rata. Ini lagi ya, berarti nanti ini kita bagi lagi, bagi dengan ini ya, rata-ratanya tadi ini ya, temu ini. Oke, berarti di sini kurang 1, ini kurang 1 ya. Nah, udah ketemu ya, ini udah betul, kita enter 0,3142. Jadi koefisien standar deviasi adalah 0,3142. Nah, sekarang pertanyaan adalah setelah kita bisa ngitung ukuran penyebaran dengan pendekatan absolut dan relatif, terus manfaatnya apa? Inilah manfaatnya kalau kita sudah bisa menghitung ukuran penyebaran dan ukuran nilai sentral. Kita bisa membandingkan dari 2 distribusi frekuensi ini. Misalkan di sini ada nilai ujian matematika SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2. SMA Negeri 1 dia punya DF seperti ini. SMA Negeri 2 dia punya DF seperti ini ya. Sama-sama menggunakan data 100 pelajar ya. Sigma F-nya 100, sigma F-nya 100. Nah, untuk memilih ini mana yang distribusi frekuensi terbaik, maka di sini ada pendekatannya. 1, usahakan cari yang hasil DF-nya adalah berdistribusi normal apabila nilai min sama median sama modus. Andai kata min lebih gede median atau median lebih besar dari min, maka lebih tepat kalau kita menggunakan median bukan minnya. Yang kedua, kita cari atau kelompok data yang memiliki nilai penyebaran yang kecil, standar deviasi. Sehingga dari sini kita bisa lihat, dicari yang penyebarannya adalah nilai penyebaran adalah kecil, tetapi memiliki nilai median yang besar. Nah, kita hitung dulu nanti ini ya. Ini kan kita hitung. Kita akan hitung dengan cara apa? Oh, ini adalah X nilai tengah. Sama dengan dalam kurung ini ditambah ini dibagi 2. Kita copy ke bawah ya. Kalau ini adalah rata-rata, berarti ini 0 di sini. 0 ini 1. Kita tarik bawa ke atas. Sekarang F kalikan D. F dikalikan D ini ya. Sekarang D nya yang kita pangkatkan, D ini kita pangkatkan 2. Sekarang F sama dengan dikalikan dengan D kuadrat. Semua kita copy ya, kita blok, kita copy ke bawah ya. Nah, sekarang kita akan cari ya, di mana letak rata. Rata adalah pada waktu D-nya adalah 0. Ini sebagai ini ya, untuk memudahkan ngitung. Sehingga D ini yang diberi kode 0 bisa kita hitung ya. Sama dengan adalah batas yang ada 0-nya, kita cari ada nilai tengahnya ini. Ditambah sigma FD, diketemu. Dibagi sigma F dikalikan kelas interval. Berapa intervalnya adalah kita menggunakan 20 kurangi 8 atau 31 kurangi 19. Berarti apa? Ketemu 12. Enter di sini. Kok ya tadi tutup, buka kita menggunakan tanda kurung tutup ini 46,5. Nah, sedangkan median saya bisa cari adalah 100 bagi 2 ketemu 50. Berapa nilai urutan mediannya atau skornya? Ini sama dengan 3. Sama dengan 3 ditambah ini ya. Kita copy ke bawah, kita akan cari di mana posisi letak 50. Oh, ternyata di sini. Berarti ingat formula median sama dengan
batas bawah ini adalah kita menggunakan 43.5 ditambah nambahnya berapa? Dari 39 untuk jadi 50, berarti nambah 11 dibagi posisinya di sini dikalikan ada 12. Ini ya, klik kita cari adalah 47,15, sehingga kita bisa cari dengan rumus ini ya. Sekarang kita cari berapa koefisien deviasinya ya, sama dengan kita menggunakan rumus tadi ini ya, kita menggunakan FD pangkat ini ya, dibagi N nya adalah 100 dikurangi dalam kurung FD itu ini dibagi 100 dalam kurung dipangkatkan 2 ya. Ini yang kemudian ini dalam kurung lagi, ini kemudian kita pangkatkan berapa? 0,5 karena akar. Ini depannya harus kita buat 1 ya, sampai nanti 1, 2 ini sudah betul. Tambah lagi ini ya, ini harus kemudian ditambah 1 lagi dibagi ya. Ini mohon maaf, ini dikalikan dulu. Setelah ketemu ini ya, kita buat untuk ini, maka dikalikan dengan kelas interval berapa tadi? Ada 12 ya, tutup lagi ini ya, kemudian dibagi berapa? Rata ini, tapi ini tambah 1 lagi ya, klik sekarang enter, adalah 0,30398. Ini sekarang bisa kita cari lagi ya. Yang bawah ini karena kita menggunakan sama, kita copy ketemu sama ya. Nah, ini tinggal diganti tadi, ini sudah ketemu 50 sini. Ini berarti adalah ketemunya median sekian, rata sekian. Nah, dari sini kita sudah ketemu, sudah bisa membandingkan SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2. Dengan cara apa? Karena median tidak sama dengan rata, maka nilai tengah kita pakai. Kemudian ukuran penyebaran kita pakai ya. Nah, sekarang di sini kita lihat untuk median SMA Negeri 1 dengan SMA Negeri 2, berarti mediannya gede adalah SMA Negeri 1. Ini lebih besar, simbolnya ini. Berarti apa yang terbaik adalah SMA Negeri 1. Negeri 1. Yang ini KSD-nya lebih kecil yang mana? Ini dengan ini, oh ini lebih kecil ya. Lebih kecil, berarti yang kecil kita pilih. Yang mana yang baik adalah SMA Negeri 1. Artinya apa dari sini? Maka distribusi ya, frekuensi untuk ya SMA Negeri 1 lebih baik dibandingkan dengan dibandingkan ya SMA Negeri 2 ya. Mungkin ini yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.